Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenita Saleo dengan NIM 19189. Saya salah satu mahasiswi dari Stikta Maletia Makassar angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai surveillance PTM. Yang pertama, pengertian surveillance PTM. Surveillance adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis interpretasi data, dan diseminasi data informasi secara teratur dan berkesinambungan untuk mengundang aksi kesehatan masyarakat. Perkembangan surveillance PTM dimulai dari penyakit menular dan meluas ke penyakit tidak menular. Jadi, surveillance epidemiologi penyakit tidak menular merupakan analisis yang terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit tidak menular dan faktor resiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit. Tujuan dari surveillance PTM ini adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi penyakit tidak menular kepada para pengambil keputusan dan pelaksanaan dan pengembangannya. Yang kedua yaitu riwayat alamiah dari surveillance PTM. Perkembangan proses penyakit pada individu sepanjang waktu tertentu tanpa intervensi. Proses penyakit bermula dengan pemajan suatu faktor atau akumulasi faktor yang mampu menyebabkan penyakit. Proses timbulnya penyakit karena adanya stimulus dapat terjadi jauh sebelum terjadinya interaksi antara stimulus dan manusia. Bagan terjadinya penyakit ada 3, yaitu yang pertama, stimulus penyakit adalah interaksi antara inang, agen penyakit, dan lingkungan memicu proses penyakit. Yang kedua, periode prepatogenesis merupakan periode saat terjadinya stimulus penyakit sampai terjadinya respons dari tubuh. Yang ketiga, periode patogenesis merupakan proses dari mulainya respons sampai proses berhenti karena sembuh atau mati. Yang ketiga itu klasifikasi dari surveillance PTM. Klasifikasi dari surveillance PTM ada 3, yaitu yang pertama surveillance faktor resiko, yang kedua registrasi penyakit, yang ketiga surveillance kematian. Yang keempat yaitu signifikansi surveillance PTM. Meningkatnya kasus PTM secara signifikan diperkirakan akan menambah beban masyarakat dan pemerintah karena penanganannya membutuhkan biaya yang cukup besar dan memerlukan teknologi yang cukup tinggi. Hal ini dapat terlihat dari data BPJS tahun 2017. Biaya pelayanan terbesar yaitu penyakit tidak menular. Yang kelima yaitu patofisiologi dari surveillance PTM. Penyakit tidak menular dikenal juga dengan penyakit kronis. Sekelompok penyakit ini tidak cepat muncul setelah tubuh terinfeksi selayaknya penyakit menular. Penyebab penyakit tidak menular diantaranya faktor genetik, fisiologis, gaya hidup, dan lingkungan. Yang keenam yaitu kelompok risiko tinggi dari surveillance PTM. Sasaran utama surveillance faktor risiko penyakit tidak menular adalah kelompok masyarakat yang memiliki faktor risiko bersama yang berpotensi menimbulkan penyakit tidak menular. Faktor risiko tinggi yang dimaksud antara lain merokok, minum beralkohol, kegemukan, kurang aktivitas fisik atau olahraga, kurang makan buah dan sayur, makan tinggi kandungan karbohidrat dan lemak, tekanan darah tinggi, stres, penanda tumor, dan tidak menggunakan alat pelindung diri. Yang ketujuh yaitu distribusi geografis dari surveillance PTM. Data WHO menunjukkan bahwa dari 57 juta kematian yang terjadi di dunia pada tahun 2008, sebanyak 36 juta atau hampir sepertiganya disebabkan oleh penyakit tidak menular. Kematian akibat penyakit tidak menular terus meningkat, diantaranya di negara-negara dengan tingkat ekonomi rendah dan menengah. Yang kedelapan yaitu tren waktu dari surveillance PTM. Surveillance yang tepat waktu adalah kegiatan surveillance yang mampu menghasilkan informasi yang sesuai dengan waktu yang tepat atau tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Misalnya informasi penanggulangan dan pencegahan penyakit baik dalam jangka pendek atau segera maupun dalam jangka panjang. Yang kesembilan yaitu faktor
surveillance PTM, pencegahan dan pengendalian. Surveillance PTM dapat disebabkan karena faktor risiko diantaranya merokok, diet tidak sehat, kurang aktivitas fisik dan olahraga, dan mengonsumsi minuman beralkohol. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, perilaku hidup sehat seperti tidak merokok, konsumsi buah dan sayur lebih dari 5 porsi per orang per hari, konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per orang per hari, konsumsi gula tidak lebih dari 4 sendok teh per orang per hari, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per orang per hari, dan kendalikan stres. Yang kedua yaitu lingkungan yang sehat, seperti bebas dari polusi udara, kendaraan yang layak jalan, fasilitas umum untuk aktivitas fisik seperti tempat bermain dan olahraga. Yang ketiga yaitu menjaga kondisi tubuh seperti berat badan ideal, gula darah normal, kolesterol, dengan tekanan darah normal. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara menerapkan perilaku cerdik atau C. Cek kondisi kesehatan secara berkala, E. Enyahkan asap rokok, R. Rajin aktivitas fisik, D. Diet sehat dengan kalori seimbang, I. Istirahat yang cukup, K. Kendalikan stres. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.